Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Disdik, ketemu lagi kita dalam podcast Disdik Kota Depok. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang surat edaran wali kota tentang penerapan jam malam bagi peserta didik. Hadir bersama kita Bapak Kabid Pembinaan SMP dan Bapak Wawang Buang, Kabid Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat dari Satpol PP Kota Depok. Kita ketahui bersama bahwa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan memberlakukan berkaitan kegiatan aktivitas peserta didik, mengatur kegiatan peserta didik berkaitan dengan aktivitas pada ruang-ruang malam. Nah, di Kota Depok itu sudah diterbitkan surat edaran wali kota Depok. Untuk lebih mengetahui apa itu pemberlakuan pembatasan jam malam bagi peserta didik, kita akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Kabid Pembinaan SMP pada Bapak Yusuf. Pak Yusuf, apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah, baik. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Iya. Kali ini masyarakat mengetahui tentang penerapan jam malam nih bagi peserta didik, Pak Yusuf. Banyak masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya edaran dari Wali Kota Depok ini tentang pemberlakuan penerapan jam malam itu latar belakang dan tujuannya apa, Pak Yusuf? Ya, baik, terima kasih Pak Adin. Selamat ketemu lagi Pak Wawang Buang. Udah lama kita nggak bersua juga nih. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terkait dengan yang sampaikan Pak Adin tadi, pada prinsipnya Wali Kota Depok telah mengeluarkan surat edaran yang merupakan turunan dari edaran Gubernur Jawa Barat ya, terkait dengan penerapan jam malam bagi peserta didik untuk mewujudkan generasi Pancawaluya Jawa Barat Istimewa. Jawa Barat. Mungkin boleh saya bacakan sedikit Pak Adin gambarannya. Iya. Jadi kira-kira di sini dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan generasi berkarakter Pancawaluya di Jawa Barat, yaitu generasi yang cager, bager, bener, pinter, tursinger. Kalau secara bahasa Indonesia, cager itu berarti generasi yang sehat, bager itu generasi yang baik, kemudian bener itu berarti generasi yang benar, yang betul ya, yang istiqomah. Kemudian pinter itu berarti generasi yang pandai, dan singer itu generasi yang mawas diri. Ada juga yang mengatakan sebagai generasi yang kreatif ya. Gambarannya seperti itu yang kenapa kemudian Wali Kota Depok mengeluarkan edaran penerapan jam malam bagi peserta didik. Ini kan berarti mengatur aktivitas peserta didik ya yang ada di Kota Depok. Ini lebih detailnya Pak Yusuf, waktu-waktu kapan saja sebetulnya yang dalam surat edaran ini peserta didik tidak boleh berada di luar rumah, itu kapan itu? Ya, baik Pak Adin, memang di surat edaran ini juga cukup detail ya, ke bawah dikatakan bahwa penerapannya itu dimulai pukul 21.00 sampai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Ada pengecualian di sini, ada 5 poin pengecualian yang memang diperbolehkan lah anak itu berada di luar. Misalnya saja ada peserta didik yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi. Ketika dia mengadakan kegiatan pada malam hari, selama itu memang resmi dan memang dilakukan oleh satu pendidikan, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mungkin ada peserta didik yang mengikuti kegiatan keagamaan ataupun sosial di lingkungan tempat tinggal. Cuma tetap harus sepengetahuan orang tua atau wali ya. Dan yang bagian ketiga, peserta didik yang sedang berada di luar rumah dengan orang tuanya. Ya, kalau sama orang tuanya nggak apa-apa Pak. Kalaupun dia malam hari ya dengan orang tua atau walinya, diperbolehkan karena siapa tahu memang ada keperluan mereka keluarga ya. Kemudian dalam keadaan darurat atau bencana atau kondisi lainnya, tapi tetap dengan sepengetahuan orang tua. Jadi ini tidak bersifat kaku, saya melihatnya fleksibel. Cuma intinya adalah bahwa dipastikan bahwa anak itu ketika dia ada di luar rumah, itu orang tuanya mengetahui
bila mungkin dia bisa menemani. Demikian. Oke. Jadi saat ini di Kota Depok sudah berlaku penerapan jam malam gitu ya bagi Betul. peserta didik. Betul. Dan itu dimulai dari jam 9 malam 9 malam sampai jam 4. 4. Jam 4. Jadi sepanjang atau rentang waktu itu peserta didik di Kota Depok itu tidak diperkenankan untuk berada di luar rumah gitu ya, dengan beberapa pengecualian itu tadi. Oke. Nah, ini berlaku mulai Juni ya, di tantangannya bulan Juni. Artinya kalau untuk tahun ajaran, mungkin tahun ajaran 2025-2026 ya, untuk di sekolah dilakukan. Dan ini kita sampaikan ke satuan pendidikan, ya, baik SD maupun SMP. Tentu diharapkan sekolah juga menyampaikan juga kepada orang tua. Karena bagaimanapun yang di rumahnya adalah orang tua, Pak. Mereka lah yang memang tugas menjaga anaknya ketika di selang waktu 9 malam sampai jam 4 tadi. Di bawah pengawasan orang tua. Di bawah pengawasan orang tua. Gitu. Iya. Dan ini berlaku untuk semua jenjang tingkatan ya peserta didik. Betul. Karena dia daerahnya dikatakan untuk satuan pendidikan sekota Depok. Artinya mau di sini ada SD, SMP, juga termasuk SMA dan SMK. Iya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Namun dalam pelaksanaannya ini untuk Pak Kabid Awang ya. Dalam pelaksanaannya ini gimana nih kira-kira? Ini kan mungkin masyarakat bertanya-tanya ya. Ketika peserta didik itu dibatasi kegiatan aktivitas di luar rumahnya selama pemberlakuan jam malam, itu kan pasti harus ada pengawasan tuh. Cara mengawasinya bagaimana nih dari Satpol PP, apa yang sudah dilakukan kira-kira? Ya, baik. Terima kasih Pak Adin, Pak Yusuf ya. Kami di Satuan Pol PP Pamong Praja, kebetulan saya di bidang pembinaan sumber daya dan perlindungan masyarakat gitu ya, menanggapi terkait masalah surat edaran Pak Wali Kota yang dikeluarkan di akhir Juni yang lalu ya, di bulan Juni. Nah ini kami di Satpol PP itu kan punya tugas kami ya, terkait masalah pengawalan perda dan perkada ya, peraturan daerah, peraturan peraturan kepala daerah perkada. Termasuk juga himbauan-himbauan gitu ya, surat-surat edaran Pak Wali. Nah, di sini peran kami bagaimana perda, perkada atau surat edaran itu memang betul-betul terimplementasikan berlaku, dan disinilah kami sebagai satuan anggota Satpol PP Kota Depok coba mengawal bahwa peraturan-peraturan ini bisa terlaksana gitu ya. Nah, terkait masalah jam malam seperti yang tadi disampaikan Pak Yusuf ya, itu pemberlakuan untuk bagaimana menjadi perhatian kita sebagai warga Kota Depok, terutama orang tua yang memiliki anak-anaknya sebagai pelajar ya, baik itu SD, SMP dan SMA gitu ya. Ini dengan aturan ini kan berarti mereka tidak boleh beraktivitas di malam hari di atas jam 21. Pengecualian misalnya tadi ada acara-acara di sosial di masyarakat gitu ya. Terus acara-acara sekolah. Kalau acara sekolah kan berarti dipantau atau ada penampingan dari sekolah gitu ya, guru-guru, camping dan sebagainya. Tetapi di luar itu kita melihat banyak sekali anak-anak yang masih berkeliaran di malam hari gitu ya. Nah, di sini ketika pembelakuan surat edaran itu sejak bulan Juni kemarin, kita sudah melakukan monitoring di seluruh wilayah Kota Depok. Kita punya satgas, kita punya linmas di masing-masing wilayah, kelurahan dan kecamatan. Nah, di masing-masing kecamatan itu memonitoring di wilayah yang menjadi teritorial kecamatan ya. Misalnya satgas di kecamatan Tapos, mereka bergerak gitu ya di atas jam 21 itu, di atas jam 9 malam untuk melihat, memantau adakah anak-anak yang masih berkeliaran atau bahkan sampai ke tempat-tempat rumah makan nih gitu kan. Nah, ketika ada anak-anak yang kan sekarang banyak ya kafe-kafe yang tempat kumpul anak-anak muda gitu kan.
Artinya ketika mereka masih usia pelajar, Belajar ya. maka kita himbau, kita ingatkan bahwa kita punya jam malam, kayak surat edaran jam malam ini yang melarang mereka untuk beraktivitas di luar rumah gitu. Tanpa pendampingan ya. Tanpa pendampingan orang tua tentunya. Nah, ini yang kami dari Pol PP melakukan itu. Ya, kebetulan ini mohon maaf nih, bajunya bukan baju kebesaran Pol PP ini, karena memang saya sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan atau administrator ya, atau PIM 3 gitu ya. Nah, di aksi perubahan ini juga saya ada aksi perubahan terkait tim sinergitas gitu ya, tim sinergitas dengan beberapa OPD ya, saya sebutnya dengan akronim itu tim Parasatya. Parasatya itu pengaman amanah rakyat, sinergi antar tugas yang mulia. Nah, sinergi ini misalnya Satpol PP ya, kita Pol PP bersinergi dengan Dinas Pendidikan terkait apa? Terkait masalah contoh ini, bagaimana pemberlakuan jam malam itu, monitoring dan sebagainya kan ada di kami. Gitu, ya, seperti itu. Baik. Begitu Pak Din. Iya, berkaitan dengan pengawasan ini, surat edaran ini telah diterbitkan hampir 3 bulan ya, hampir jalan Juni, 3 Juni, bulan. Juli, Agustus. Nah, pengalaman Pak Kabid nih untuk mengawasi peserta didik yang tentunya ada masyarakat yang sudah tahu, ada juga masyarakat yang belum tahu tentang peraturan ini. Nah, selama pengawasan itu berlangsung, ada kendala nggak? Atau ada ditemukan nggak peserta didik yang ada di luar rumah tanpa pendampingan orang tua? Ya. Jadi memang ketika kita mau monitoring di lapangan gitu ya, ketika kita monitoring di lapangan ini, kita mendapatkan kalau dulu tuh banyak PS ya, PlayStation. Yeah. Sekarang masih ada tuh yang game online gitu ya. Nah, kami mendapatkan tuh Pak Adin, ada pelajar yang nongkrong di game online gitu ya, game online. Ya akhirnya kita coba sampaikan baik ke pemilik pemilik tadi tempat yang memfasilitasi game online itu, kita sampaikan gitu ya bahwa kita ada pemberlakuan jam malam. Nah, terhadap anaknya juga kita coba sampaikan bahwa ini sudah nggak boleh gitu ya, harus pulang dan sebagainya. Nah, itu kalau misal kami menemukan banyak, kami mencatat lah data anak-anak itu gitu ya. Yang ini mungkin sinerginya di sini Pak Yusuf ya. Artinya ketika kami mencatat anak-anak itu sekolah di mana, ya nanti kami akan serahkan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembinaan tentunya. Nah, nanti Dinas Pendidikan mungkin mengingatkan sekolah. Ini ada anak-anak siswanya yang masih keluar malam gitu. Iya. Ada Pak Adin, kita mendapatkan itu. Dapat itu. Nah, masyarakat juga tentunya bertanya ya, ini anak yang tanda kutip terjaring nih, diketahui ada aktivitas di jam malam ini, itu akan diapakan nih anaknya Pak Kabid? Atau hanya diberi nasihat, diminta pulang, atau ada tindakan lain, dibawa ke Satpol PP mungkin, atau dibawa ke kepolisian? Ya, kami lebih kepada tadi ya, dengan bagaimana mengimplementasikan, bagaimana monitoring terhadap pemberlakuan jam malam itu. Artinya ketika kami mendapatkan, ketika sedang monitoring di lapangan, mendapatkan anak-anak ini yang masih keluar, apalagi tadi main di game online gitu ya, itu kita sekarang memberikan himbauan untuk segera pulang ke rumah gitu ya. Dan ke pemilik rumah makan juga kami ingatkan mereka. Kebanyakan mereka memang masih belum tahu terhadap pemberlakuan surat edaran ini. Tapi saya melihat ada di beberapa wilayah kelurahan itu, lurah-lurah setempat camat itu sudah menyampaikan surat edaran itu. Artinya ketika pemilik rumah makan nih, kafe dan sebagainya, mereka silakan melayani konsumen mereka. Tetapi ketika sudah sampai jam 9 malam dan melihat konsumennya itu rata-rata misalnya ada pelajar, kami himbau mereka lebih baik untuk take away aja. Gitu. Artinya tidak makan di tempat. Ketika sudah di atas lewat jam 9 ya. Mereka take away, mereka berangkat bawa makanannya ke rumah, mereka makan di rumah. Iya, ya. baik. Artinya betul-betul
ya pantauan kami atau evaluasi kami, monitoring kami itu agar anak-anak tidak lagi ada di luar rumah setelah jam 9 malam. Iya, Pak Yusuf, dari sudut pandang Dinas Pendidikan, sebetulnya harapan apa yang diinginkan dari pemberlakuan jam malam ini, Pak Yusuf? Menarik yang disampaikan Pak Awang tadi ya. Justru ketika ini kita sampaikan, maka memang kita punya permasalahan, Pak. Siapa yang bisa mengontrol ini? Sementara edaran sudah kita berikan kepada sekolah ya, diharapkan sekolah juga sampaikan kepada orang tua. Tapi kemudian ketika di lapangan, kita mungkin harus pendidikan nggak mungkin turun Pak setiap malam kontrol, sekolah juga nggak mungkin juga. Maka ini seperti disampaikan Pak Awang tadi, ini sinergitas yang luar biasa ini. Artinya memang di surat edaran sampaikan juga ini buat camat dan lurah. Jadi kalau Pak Awang tidak menyatakan, Pak Lurah juga ikut menyebarkan, memang ditujukan kepada pembina wilayah ya, untuk kecamatan dan kelurahan. Nah, buat kami ini sinergi yang sangat positif ya, keren banget, baik banget Pak. Jadi kekhawatiran kita seperti ini sebenarnya, banyak kejadian kriminalitas, entah itu dia sebagai pelaku atau korban, itulah anak sekolah ya. Maka adanya jam malam ini sebagai sebuah jawaban sebenarnya, bagaimana caranya agar supaya anak itu tidak keluar di atas jam 21 sampai jam 4, karena memang ini jamnya rawan terjadinya Ada hal-hal tindakan kriminal ya, mereka bisa menjadi korban ketika ada di luar ruangan, di luar rumahnya itu. Jadi kami sangat menyambut positif dari Pak Awang dan tim Satpol PP ini ya. Karena memang ini harus kita lakukan Pak. Nanti ketika Pak Awang menemukan kejadian seperti tadi, dilaporkan saja Pak ke kami agar supaya kita juga bisa melakukan pembinaan lebih lanjut ya di satuan pendidikan. Atau mungkin bisa jadi begini, kita sudah menyampaikan ke orang tua, kepada sekolah, tapi sekolah juga mungkin kurang aware ya, atau tidak menyampaikan secara utuh, baik ke siswa maupun ke orang tua. Makanya menjadi PR kita juga Pak Adin ya, jadi masukan buat kita juga, bahwa terus harus diingatkan terus gitu, bahwa jam malam ini berlaku. Jangan sampai mereka lupa ketika ketika sudah tidak diingatkan oleh sekolah, apalagi sekolah lupa untuk mengingatkan orang tua di rumah tentu begitu. Gitu Pak. Pak Awang, sinergitas yang sudah berjalan ini ke depan harapannya akan berbentuk seperti apa nih? Ya. Baik, jadi gini ya Pak Din. Di masing-masing OPD kan dia punya perda gitu ya. Di Dinas Pendidikan juga pasti ada perda pendidikan. Apalagi tadi ada surat edaran gitu ya. Nah, ketika mengeluarkan perda atau surat edaran, pasti kan harus ada evaluasi, harus ada monitoring ya terkait masalah jam malam ini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Yusuf ya, artinya nggak mungkin nih orang Dinas Pendidikan malam-malam ya. Itu bagian dari tugas kami. Ya, makanya disinilah perlu ada sinergitas tadi, gitu ya, sinergitas antar OPD. Nah, ini ada di Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 bahwa kami untuk Satuan Pol PP itu di Pasal 8 Ayat 1-nya dalam melaksanakan tugas itu tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama dengan OPD-OPD terkait. Maka disinilah kita tadi ya coba bagaimana meningkatkan sinergitas kita gitu ya, agar mengawal perda ini OPD terkait yang mengeluarkan, nah kami yang melaksanakan. Tadi kalau menemukan sesuatu kita koordinasikan gitu ya untuk pembinaannya. Kami sudah melakukan beberapa kali ini Pak, beberapa kali monitoring terkait jam malam. Nanti mungkin bisa disampaikan ya, ditayangkan terkait masalah jam malam itu gitu ya. Mulai Pak Kasat membuka tadi ya monitoring itu, terus masing-masing kecamatan juga bergerak bersama untuk monitoring pelaksanaan jam malam ini, sambil sosialisasi, sambil tadi ya kalau ada hal-hal. Nah, yang dikhawatirkan gini Pak Yusuf, yang dikhawatirkan itu ketika jam malam ini berlaku, ada anak-anak sekelompok anak-anak ini berkumpul, yang akhirnya tadi ya ada mengundang tindakan kriminal. Bisa jadi misalnya
mereka khawatir nanti terlibat tawuran dan sebagainya, atau khawatir mereka kena sasaran, gitu ya, kena sasaran terkait masalah tawuran itu, gitu ya, menjadi sasaran. Nah ini yang hal-hal itu yang harus kita hindari. Makanya tadi ada pembelakuan jam malam ini kami menyambut baik, gitu ya. Ayo sama-sama kita tingkatkan ya kondisivitas di wilayah kita, gitu ya, agar betul-betul aman, nyaman, tentram, gitu. Iya. Dan Satpol PP siap mengawal ini. Insya Allah. Kami dengan Satgas dan Linmas yang ada, kita punya Linmas tuh 630 yang tersebar di masing-masing kelurahan tuh ada 10. Artinya siap bersinergi untuk keamanan, ketentraman masyarakat Kota Depok. Gitu, baik, terima kasih Pak Awang. Pak Yusuf, harapan apa lagi nih untuk masyarakat kira-kira tentang pemberlakuan atau penerapan jam malam bagi peserta didik ini? Tentu yang pertama ketentraman ya Pak. Yang kedua kita harapkan tidak ada lagi terjadi anak itu menjadi korban. Ya. Korban kriminal jalan menjadi, bahkan mungkin saya yang khawatirkan juga tidak lagi menjadi pelaku Pak. Karena memang sudah diprotek di rumah, dipastikan bahwa anak itu dari jam 9 sampai jam 4 itu ada di rumah. Maka tentu yang berikutnya, kalau di rumah kan dia bisa belajar Pak. Yeah. Maka tugas sebagai pelajar akan lebih optimal ketika jam malam ini diberlakukan. Demikian. Iya, ya mudah-mudahan nih Pak Kabid Yusuf, Pak Kabid Awang, penerapan jam malam ini bagi peserta didik bisa diterima oleh masyarakat, dan pelaksanaannya kita berharap betul ada dukungan sepenuhnya dari masyarakat, karena memang surat edaran dari Wali Kota Depok ini tentang pemberlakuan jam malam bagi peserta didik ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Jika sinergitas ini betul-betul terlaksana, ini generasi tadi yang diharapkan, generasi Pancawaluya dari Gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan bisa betul-betul membawa Kota Depok menjadi kota yang maju ya, dan Jawa Barat jadi kota yang istimewa. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas kehadirannya. Pak Awang, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat Distrik Kota Depok, demikian penjelasan dari Pak Kabid Muhammad Yusuf, Kabid Pembinaan SMP, dan Pak Kabid Awang dari Satpol PP yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang edaran Wali Kota Depok berkaitan dengan pemberlakuan jam malam bagi peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan kita, ikhtiar kita, niat baik kita untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas, peserta didik yang berprestasi melalui pemberlakuan jam malam ini bisa terlaksana. Dan kita dukung sepenuhnya surat edaran Wali Kota Depok, karena semuanya akan menghadirkan banyak manfaat dan kebaikan. Baik warga Depok, kita ketemu lagi dalam edisi podcast berikutnya. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awang. Sama-sama Terima Pak kasih Pak Yusuf. Sehat selalu.